Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan channel kita yang seru dan heboh ini, Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Oke, hari ini kita ngomong-ngomong mengenal hal yang ringan-ringan nih, gak tetap seperti hal yang ringan, tetapi semoga bermanfaat ya. Kita akan ngomong tentang obat herbal, tapi nggak semua. Jadi salah satunya adalah habatus saudah. Teman-teman bisa pernah dengar habatus saudah? Itu ada dalam ajaran Islam, ada hadis yang membicarakan tentang habatus saudah, yaitu mengatakan bahwa habatus saudah adalah obat segala macam penyakit kecuali mati gitu. Ini ya, batu sauda adalah bentuk butiran ya, hitam kecil-kecil banget, banyak dijual di Arab ya, literan. Ini pohonnya seperti ini kira-kira bentuknya, aku juga ngambilnya dari Google. Dan ini yang kita bahas sekarang yaitu dalam bentuk kapsul ekstraknya, ekstrak habatus sauda. Ya, tapi aku nggak akan membahas seluas itu ya. Aku cuma akan menyampaikan mengenai habatus sauda tentang hal-hal yang telah aku buktikan sendiri ya. Jadi memang seperti aku bilang dulu, sejak aku pensiun, sejak udah nggak praktek lagi, cuma untuk keluarga dan diri sendiri, aku mengurangi obat-obat kimia. Jadi berusaha supaya tidak banyak memakai obat-obat kimia. Dan alhamdulillah, sejak kita pindah ke sini, sejak kita pulang kampung, aku juga membatasi makanan. Maksudnya gini, jadi kita cuma memakan yang dari alam lah, yang seger-seger ya. Jadi kita jarang memakan daging olahan atau ayam olahan seperti sosis dan sebagainya, itu jarang. Dan buah-buahan juga kita beli buah-buahan yang dari sini, buah-buahan lokal itu ya, karena kita nggak tahu, mungkin itu ada pengawetnya. Bayangin aja dia berbulan-bulan di jalan tapi sampai di sini kok masih seger, kita nggak tahu. Aku terus terang aku nggak ngerti mengenai pengawetan buah-buahan ya. Dan kalau sekarang kita cuma makan pisang ya, itu udah jelas nggak ada pengawet ya, itu dari kebun, itu banyak di Sumatera Barat ya. Pepaya, jeruk juga di sini banyak sekarang dihasilkan di kampung aku. Seperti itulah kira-kira yang sering kita makan, nangka gitu-gitu ya. Itu mungkin menimbulkan, alhamdulillah ya, jarang sakit. Alhamdulillah, aku merasakan sendiri. Enggak tahu juga, dulu aku sering sakit kepala, sekarang enggak. Mungkin juga dulu karena banyak urusan kali ya, banyak urusan kantor, harus macam-macam laporan dan kasus-kasus sebagainya. Sekarang kan enggak lagi ya, dan udara sini juga lebih segar, alhamdulillah, dekat pantai. Jadi kita sering, umumnya lah udaranya bersih ya, nggak ada polusi insya Allah. Tapi sewaktu-waktu misalnya ada gangguan, aku mengkonsumsi habatus sauda. Misalnya apa ya? Misalnya infeksi yang ringan. Dikatakan ringan nggak juga sih, tapi infeksi yang bisa aku lihat ya. Misalnya kayak gini, infeksi di kuku misalnya. Aku punya paronychia. Ini contoh gambar paronychia yang aku ambil dari Google ya. Nih, kebayangkan sakitnya. Paronychia itu infeksi di pojokan kuku ya. Jadi kalau kuku kita tumbuh jadi mendesak ke pojok itu, maka terjadi infeksi. Kadang-kadang aku mungkin motong terlalu pendek atau mungkin terlalu dicongkel-congkel, dibersihin, kemudian ada infeksi. Itu kadang-kadang berat juga, sampai aku kalau misalnya sholat, dari duduk ke berdiri kan kita harus bertumpu dengan jempol. Oh, itu susah sekali, sakit sekali ya. Dan itu biasanya aku cuma makan habatus sauda, minum habatus sauda, dan aku mengkonsumsinya habatus sauda itu yang ekstrak, jadi yang bentuknya minyak ekstraknya. Itu juga aku dapat dari teman orang Mesir yang aku kenal di internet juga. Dia pengetahuannya lumayan lah mengenai obat-obatan tradisional di sana gitu ya. Jadi dia bilang sama aku bahwa habatus sauda itu yang bagus adalah yang ekstrak ya. Biasanya kalau aku mengalami infeksi seperti itu, aku minum habatus sauda 2 kali 2 kapsul. Seperti antibiotik ya, kan harus satu kir antibiotik, sekurangnya 5 hari ya, 4-5 hari minimal. Jadi kalau habatus sauda itu nggak harus, aku merasakan sendiri itu nggak harus. Jadi misalnya minum
2 hari gitu udah sembuh, 2-3 hari udah. Jadi nggak harus sampai 5 hari, enggak. Nanti udah enakan, udah sembuh, udah. Dan dia juga tidak mudah resisten. Biasanya kan antibiotik kita minum sekarang, habis itu nggak habis, nanti dia resisten, tidak akan mempan lagi yang akan datang. Jadi kita harus nyari antibiotik yang lebih kuat atau dari jenis lain, gitu kan ya. Tapi ini kan nggak cuma satu, terus jenis satu habatus sauda ya. Itu aku minum biasanya 2-3 hari, udah habis itu kayak lupa aja lagi, dan itu udah sembuh ya. Tapi karena memang potongan kuku aku mungkin bentuknya tuh suka mendesak ke pojokan jari ya, itu sering memang infeksi, walaupun nggak sering-sering amat. Kadang-kadang misalnya aku rendem-rendem misalnya habis dari kebun, atau kelamaan main di tempat ya, di lumpur, di pantai dan sebagainya, itu kadang-kadang ada pasir masuk, jadi kadang-kadang ada muncul lagi. Tapi nanti aku minum lagi udah gitu ya. Dan pernah juga infeksi gusi. Jadi gigi aku ada bermasalah, waktu itu dirawat oleh dokter gigi, dan itu kurang gusinya itu kayak naik gitu loh. Jadi kayak ada semacam rongga antara gigi dan gusi. Jadi itu sering masuk makanan. Itu punya sikat gigi khusus, harus dibersihkan sampai gusinya tumbuh. Jadi dalam perawatan dia tumbuh lagi, nanti udah menutup. Tapi sewaktu-waktu kadang infeksi, jadi itu nyeri, gusinya nyeri, nyeri ditekan dan nggak disentuh pun kadang-kadang nyeri. Karena itu juga minum habatus sauda aja ya. Dan itu 2-3 hari udah. Jadi di sini dia bersifat sebagai anti infeksi, sebagai antibiotik. Cuman nggak harus minumnya, nggak harus selama kita minum antibiotik, dan juga tidak resisten. Itu pengalaman aku ya, itu pengalaman aku selama ini ya. Kadang-kadang gini, pernah nggak sih teman-teman merasa kayak badannya nggak jelas gitu ya, nggak enak, lemes, tapi dibilang sakit juga enggak, demam juga enggak, mungkin kecapean atau gimana, pokoknya nggak nyaman aja. Nah, biasanya aku juga itu minum habatus sauda, dan kadang-kadang dikombinasi dengan madu ya, jadi untuk asupan kita. Nah itu yang sering aku manfaatkan dari habatus sauda ya. Dan dari itu habatus sauda juga bersifat bisa sebagai penurun panas ya. Misalnya kita demam tapi sebabnya nggak jelas, mungkin karena kecapean, mungkin karena kurang cairan, mungkin karena kurang tidur, bisa aja ya kondisi menurun tiba-tiba panas ya. Jadi pernah aku ngalamin, suamiku semalaman nggak tidur karena ada yang dikerjakan, kemudian besoknya kita juga pergi capek, habis itu minum dingin ya. Waktu kita pergi juga udaranya panas sekali, habis itu minum dingin. Malamnya udah mulai nggak enak. Besok pagi bangun panas sekali sampai aku kaget ya. Tapi beliau itu nggak begitu suka minum, disuruh minum obat gitu nggak. Kalau nggak terpaksa sekali nggak mau. Suruh minum antibiotik nggak mau. Suruh minum penurun panas nggak mau. Jadi maunya minum banyak aja mau. Tapi nggak turun-turun. Akhirnya aku bujuk, mau nggak habatus sauda? Mau ya, habatus sauda mau. Itu nggak nyampe 2 hari ya. Ada seharian aku minum, besoknya minum lagi sekali pagi. Sorenya udah turun panasnya ya. Jadi memang itu mungkin bukan infeksi atau apa, tapi memang itu panas sekali. Aku masih ingat itu panas sekali ya. Jadi kira-kira seperti itu yang pengalaman aku tentang habatus sauda. Jadi sebagai anti infeksi, sebagai meningkatkan stamina, dan juga sebagai penurun panas. Yang kedua, kita akan ngomong tentang minyak zaitun. Ya, dalam Al-Quran juga berapa kali dibahas mengenai minyak zaitun. Ada, Allah juga pernah bersumpah dengan memakai zaitun ya, watini wa zaituni, demi buatin dan demi zaitun ya. Pernah juga ada juga dalam surat An-Nur mengenai zaitun ini dianggap bercahaya gitu ya. Tapi aku nggak jelimet banget artinya, jadi dianggap zaitun ini seperti sumber cahaya. Dan juga pengolahan minyak zaitun ini nggak memakai panas, jadi cuma
diperah atau diperes ya, kemudian disaring sehingga menghasilkan extra virgin oil. Dan extra virgin oil memang ini nggak pakai panas ya. Kalau misalnya kayak minyak sawit itu kan dimasak, diolah, minyak kelapa juga, kecuali extra virgin VCO ya, virgin coconut oil itu juga nggak dimasak katanya. Aku juga belum pernah lihat, tapi kalau extra virgin oil aku pernah lihat di TV, tapi ya di internet cara bikinnya. Jadi itu sama kulitnya semua diperah gitu, kemudian sampai minyaknya keluar ya. Untuk masakan ya zaitun macam-macam ya, ada extra virgin itu nggak bisa dimasak, jadi biasanya untuk salad ya, kalau kena panas dia rusak. Kalau yang light itu bisa untuk menggoreng ya. Pernah aku pengalaman dengan minyak zaitun ini, aku sampai nangis sendiri di tempat wuduk itu, duduk karena kakiku tuh kering dan pecah ya, sampai kayak berdarah gitu, dan sakit sekali kalau jalan. Aku kipas-kipasin kan, kita lagi sholat di Masjid Nabawi kan, jadi aku duduk tempat wuduk. Kan gimana pun kalau lagi naik haji atau umrah itu kan kita jalan melulu ya, jalan, nggak ada pakai naik kendaraan kecuali kalau tempat yang jauh-jauh. Nah kalau di tempat sekitar masjid atau mungkin kayak sa'i, tawaf itu kan jalan ya, apalagi waktu itu misalnya kayak di Mina itu kan jalan ya, jadi itu nyeri karena merekah kayak retak gitu ya, tumit aku, telapak kaki merekah gitu, dan nyerinya bukan main. Jadi aku nangis sendirilah, aku kipas-kipas gitu dengan tangan. Nah, sudah ada jemaah dari Turki, dia bilang zaitun, dia bilang gitu kan. Aku bilang zaitun, iya kata dia nggak bisa berbahasa Inggris, dia cuma bisa bahasa Turki, tapi ya zaitun kita tahu lah ya, kalau bahasa Inggrisnya olive oil, tapi dia bilang zaitun itu mungkin di Arab atau di daerah Mediterania namanya zaitun. Habis itu aku di situ banyak kan, di kaki lima itu banyak dijual minyak zaitun di dalam kaleng kecil ya, itu 5 real kalau nggak salah waktu itu. Aku coba beli ya, pulang dari masjid aku beli, dioles malamnya mungkin 2 kali aku oles. Habis itu pagi-pagi aku oles lagi gitu, sore malam pagi aku oles lagi. Kemudian waktu jalan aku udah merasakan itu nyerinya udah berkurang, jauh berkurang nyerinya. Jadi dalam waktu semalam aja itu pengaruhnya udah banyak sekali ya, nyerinya udah berkurang banyak. Kemudian aku oles, nah terus 2-3 kali sehari, udah lama-lama aku udah lupa aja ya, tahu udah merapat aja itu. Jadi itu memang kelihatan sekali ya, jadi nggak usah pakai penelitian atau apa, itu udah jelas kelihatan ya. Kemudian juga kulit yang gatal-gatal karena kering. Jadi misalnya di daerah yang dingin, anginnya kencang, kulit kita kadang-kadang menjadi kering, itu sering gatal. Kulit yang kering itu sering gatal kalau digaruk-garuk gitu, kayak terbangan gitu, terkelupas halus-halus gitu. Itu dipakai minyak zaitun, itu cepat pengaruhnya, jadi gatalnya hilang, kulitnya jadi lembab. Juga sehari-hari kalau misalnya seperti aku dengan pengaruh usia, kulitnya mengering, itu kalau rajin-rajin ini setiap habis mandi dioles, itu juga pengaruhnya banyak sekali ya, banyak sekali. Memang ada sih, waktu ke Turki aku beli krim zaitun. Kalau di Turki mah apa aja tuh zaitun ya yang dipopulerkan sama mereka, sabun lah, lotion lah, minyak lah, apa aja. Jadi itu kayak itunya sana lah, utamanya di sana itu zaitun. Kayak di Korea itu ginseng ya, kalau di sana zaitun, kayak tren topik gitulah, mereka ini banget dengan zaitun. Jadi tapi sesuai dari pengalaman aku yang aku coba, di samping daripada lotion yang harganya juga mahal ya, dan juga kadang-kadang di sini juga jarang kita dapat, walaupun ada juga mungkin kayak model-model kosmetik ada juga yang punya lotion yang dengan minyak zaitun ya. Tetapi yang paling bagus menurut aku adalah zaitun ini langsung, jadi dari minyak yang kita beli, jadi yang ada extra virgin oil tulisannya,
Ini ada extra virgin oil, kita lihat teman-teman ya. Dan juga ada misalnya di tempat di supermarket itu biasanya produksi dari Itali atau Spanyol ya, ada untuk masak banyak orang pakainya yang extra virgin oil, langsung aja itu yang dipakai ya. Dan dia tuh nyerap, nggak berminyak, walaupun misalnya sebelum tidur kita oleskan muka gitu atau ke lengan, ke paha, ke badan lah, itu nggak lengket. Nggak kayak kita misalnya minyak kelapa gitu lengket ya. Kalau minyak zaitun mah nggak lengket ya. Jadi enak, kayak langsung menyatu dengan kulit kita ya. Dan juga gatal-gatal. Kadang-kadang kita lihat misalnya di muka, di lipatan atau di mana yang gatal-gatal, tapi nggak jelas ya, dibilang jamur juga enggak. Nah, mungkin juga karena kekeringan juga bisa ya, tapi adalah kayak keropeng-keropeng halus-halus, itu bisa diobatin dengan minyak zaitun ya. Dan juga gatal-gatal yang nggak jelas seperti itu bisa juga kita oles dengan minyak habatus sauda. Jadi kapsulnya dibuka, kita oles ke situ ya. Aku pernah pengalaman di dekat leher, mau dilihat nggak jelas, mau difoto juga nggak pasti, udah aku iseng aja diobatin pakai kapsul habatus sauda yang dibuka, sembuh ya. Jadi itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi kita bahas 2 herbal yang memang jelas dari hadis. Kita kan kalau dari hadis sudah pasti ya, udah pasti benar itu dari hadis, dan juga dari Al-Quran, apalagi dari Al-Quran ya, itu udah pasti jelas. Walaupun di situ banyak sekali disampaikan manfaatnya, tapi aku cuma menyampaikan yang aku tahu dan aku yakin ya, walaupun ditulis itu sebagai apa aku nggak berani karena belum mencoba, belum bisa membuktikan. Tapi yang ini aku sampaikan adalah hal yang memang udah aku buktikan sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan kita hari ini ya, mengenai info kesehatan obat-obat herbal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Kemudian di like. Nggak like, pokoknya like. Dan kalau memang teman-teman menganggap ini bisa bermanfaat, silahkan di-share ya. Di-share ke teman-teman, ke keluarga. Semoga mereka juga dapat manfaatnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.